Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat itu, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan, termasuk Kukusan, Peci Depok, dan sekitarnya. Baik seluruh para pendengar, para penggemar, dan sahabat-sahabat yang selalu aktif mengikuti kajian di mana adanya acara tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Saya pribadi Bung Jepri selaku membawa acara channel yang sedang mengudarakan untuk Anda dalam acara religi melanjutkan masih seputar sejarah Nabi, yaitu dengan judul Kilas Balik Pelopor Peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak sama-sama untuk seluruh para pendengar, serta para penggemar yang setia mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan Anda semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu memberikan kemudahan-kemudahan segala urusan kita. Dan siapapun dia yang selalu aktif mengikuti kajian, Allah memberikan kemudahan segala urusannya dan hajatnya segera akan dikabul. Dan yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Mari kita lanjutkan acara Kilas Balik Pelopor pertama peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali diperkenalkan seorang pengusaha dinasti Fatimiyah, yaitu tahun 909 sampai dengan tahun 117 Masehi, seperti tercatat dalam sejarah. Jauh sebelum Al-Barzanji lahir dan menciptakan puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW, langkah ini secara tidak langsung dimaksudkan sebagai sebuah penegasan kepada khalayak bahwa dinasti ini betul-betul keturunan Nabi Muhammad SAW. Setidaknya ada dimensi politis dalam kegiatan tersebut. Hal ini senada dengan catatan Syekh Ali Mahfuz yang menerangkan bahwa yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid adalah Khalifah Bani Fatimiyah diperayakan 6 Maulid, yaitu Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Imam Ali radhiyallahu anhu, Maulid Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, Maulid Al-Hasan dan Al-Husain, dan termasuk Maulid Khalifah yang sedang berkuasa. Perayaan tersebut terus berlangsung dalam sebagai berbagai bentuknya sampai dilarang pada zaman pemerintahan Al-Abdul Amirul Juyusi. Perayaan ini kemudian dihidupkan kembali di zaman pemerintahan Al-Hakim bi Amrillah pada tahun 524 Hijriah, setelah seorang hampir melupakannya. Peringatan Maulid berubah menjadi sebuah perayaan yang diselenggarakan hampir setiap kawasan Islam setelah dipopulerkan oleh Al-Mudaffar, Abu Sa'id, terus Kaukabri, Ibn Zainuddin, Ali bin Baktakin di tahun 549 Hijriah sampai 630 Hijriah. Gubernur wilayah Irbil di masa pemerintahan Sultan Salaluddin Al-Ayyubi, peringatan yang sepenuhnya diperoleh dukungan dari kelompok elit politik saat itu. Ukuran kemeriahan pemerintahan bisa dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung yang datang dari berbagai kawasan, bahkan sampai dari luar wilayah kekuasaannya Abu Sa'id Al-Kaukaburi. Data Imam Al-Mulibari mengarang kitab Lantutalibin
perayaan Maulid yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khoburi sangat meriah, luar biasa, tidak kurang dari 300.000 dinar. Beliau mengeluarkan dengan ikhlas untuk bersedekah pada hari peringatan Maulid ini. Bahkan penyediaan konsumsi untuk para tamu-tamu ya, dengan memotong 500 ekor kambing, 10.000 potong ayam, termasuk 100.000 hidangan dan 30.000 nampan kue, serta dimeriahkan oleh kehadiran banyak para alim ulama. Diriwayatkan oleh bahwa tujuan ulama perayaan ini intinya untuk menyatukan barisan umat Islam dalam menghadapi tekanan musuhnya, apalagi pada sang raja yang saat itu sedang dalam posisi terdesak menghadapi tekanan dan ancaman serangan tentara salib atau Crusaders dari Eropa yang berusaha mendapatkan momentum untuk menggairahkan kembali semangat juang umat Islam. Momentum itu adalah peringatan hari lahir Rasulullah SAW, di mana di dalam momentum itu rakyat dibakar emosi dan gairah Islamnya. Dengan dibacakannya sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW, nampaknya strategi ini lumayan berhasil. Buktinya dalam waktu singkat, sang pengusaha berhasil membakar semangat juang rakyat dan berhasil mematahkan pertahanan lawan. Sedang beberapa artikel atau tulisan yang mencatat bahwa Raja Al-Mudaffar sebagai raja pertama yang memperingati Maulid Nabi SAW merujuk kepada referensi kitab Husra Al-Maqasid fi Amal Al-Maulid karangan Imam Suyuti, dan termasuk mencatat Al-Mudaffar pernah menghadiahkan 1.000 dinar kepada Imam Abu Al-Khatib Ibnu Diyah yang telah berhasil menyusun kitab Maulid yang berjudul Al-Tanwir fi Maulidi Al-Bashir Al-Nazir. Konon kitab ini adalah kitab Maulid pertama yang disusun ulama, itu menurutnya. Namun menurut penulis ada kekeliruan pemahaman dari penjelasan Imam Suyuti ini yaitu tidak memahami konteks penjelasan Imam Suyuti dalam kitabnya. Imam Suyuti hanya memberi penjelasan bahwa raja-raja Islam yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid secara besar-besaran adalah Raja Al-Mudaffar. Beliau tidak menyinggung rakyat biasa yang bukan raja, tidak pula menyinggung raja yang memperingati secara sederhana yang tidak sebesar perayaan peringatan Maulid yang dilakukan Raja Al-Mudaffar. Bisa saja sebelumnya setelah ada beberapa orang atau bahkan ulama yang memperingatinya namun tidak menjadi acara resmi negara, atau bukan raja-raja sebelumnya setelah ada yang memperingati namun tidak semeriah Al-Mudaffar, ya, sehingga tidak sampai menggugah para sejarawan untuk mencatat tradisi perayaan Maulid Nabi SAW. Pertama kali diperkenalkan seorang pengusaha dinasti Fatimiyah jauh sebelum Raja Al-Mudaffar. Abu Sa'id Al-Khoburi lahir dan merayakan Maulid Nabi SAW. Peringatan Maulid yang dimeriahkan sepanjang sejarah tak terlepas peran Sultan Hasanuddin Al-Ayyubi tahun 1138 sampai tahun 1193 Masehi, yang telah diberikan kontribusi dalam mencetus perayaan Maulid karena Al-Mudaffar Abu Sa'id Al-Khoburi selaku gubernur Irbil
di Irak di saat itu yang merayakan perayaan Maulid adalah wujud dari ide Sultan Salaluddin Al-Ayyubi sendiri. Tujuannya adalah membangkitkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW serta meningkatkan yaitu semangat juang kaum muslimin saat itu yang sedang terlibat dalam perang salib melawan pasukan Kristen Eropa dalam upaya merebutkan kota Yerusalem dan termasuk membebaskan Masjid Aqsa yang telah berubah menjadi gereja dalam sekian tahun, ya. Maka dalam kilas balik sejarah Maulid selayaknya kita mengenal Salaluddin Al-Ayyubi. Terlebih dahulu dia dikenal juga dengan Saladin. Dia adalah seorang jenderal dan pejuang muslim Kurdi dari Tikrit atau daerah utara Irak saat ini. Ia memendirikan dinasti Ayyubi di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan Diyar Bakri. Salaluddin terkenal di dunia muslim dan Kristen karena dipimpinnya atau karena kepemimpinan. Pada saat itu berperang melawan, saya akan ulang kembali ya. Salaluddin terkenal di dunia muslim dan Kristen karena kepemimpinan, ya. Kekuatan militer dan sifatnya yang kesatria dan pengampun pada saat ia berperang melawan tentara salib. Sultan Salaluddin Al-Ayyubi juga adalah seorang ulama. Beliau memberikan catatan kaki dan berbagai macam penjelasan dalam kitab hadis Abu Dawud. Ayyub Najmuddin Ayyub dan pamannya Asaduddin Sirkuh hijrah migrasi meninggalkan kampung halamannya dekat Danau Van dan pindah ke daerah Tikrit atau Irak. Salaluddin lahir di Benteng Tikrit, Irak tahun 532 Hijriah atau tahun 1137 Masehi. Ketika ayahnya menjadi pengusaha Saljuk atau di Tikrit, saat itu baik ayah maupun pamannya mengabdi kepada Imamuddin Zangi, gubernur Saljuk untuk kota Mosul, Irak. Ketika Imamuddin berhasil merebut wilayah Baalbek, Lebanon tahun 534 Hijriah atau 1139 Masehi, Najmuddin Ayyub, ayah Salaluddin, diangkat menjadi gubernur Baalbek dan menjadi pembantu dekat Raja Suriah Nuruddin Mahmud. Selama di Baalbek, inilah Salaluddin mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang, strategi maupun politik. Setelah itu, Salaluddin melanjutkan pendidikannya di Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun dalam lingkungan istana Nuruddin pada tahun 1169. Salaluddin diangkat menjadi seorang vizier atau konselor. Dari usia belasan tahun, Salaluddin selalu bersama ayahnya di medan pertempuran melawan tentara perang salib atau menumpas pemberontak terhadap kepemimpinannya Sultan Nuruddin Mahmud. Ketika Nuruddin berhasil merebut kota Damaskus pada tahun 549 Hijriah atau tahun 1154 Masehi, maka keduanya, ayah dan anak, telah menunjukkan loyalitas yang tinggi kepada kepemimpinannya. Dalam 3 pertempuran di Mesir bersama-sama pamannya, Salaluddin melawan tentara perang salib dan berhasil mengusirnya dari Mesir pada tahun 559 sampai 564 Hijriah atau tahun 1154
1164 sampai tahun 1168 Masehi. Sejak itu Asaluddin pamannya diangkat menjadi Perdana Menteri Khalifah Fatimiyah. Setelah pamannya meninggal, jabatan Perdana Menteri dipercayakan Khalifah kepada Salaluddin Al-Ayyubi. Salaluddin Al-Ayyubi berhasil mematahkan serangan tentara salib dan pasukan Romawi Bizantium yang melancarkan perang salib kedua terhadap Mesir. Sultan Nuruddin, pemerintah Salaluddin, mengambil kekuasaan dari tangan Khalifah Fatimiyah yang mengembalikan kepada Khalifah Abbasiyah di Baghdad mulai tahun 567 Hijriah sampai atau tahun 1171 Masehi atau September, setelah Khalifah Al-Adid, Khalifah Fatimiyah terakhir meninggal, maka kekuasaan sepenuhnya di tangan Salaluddin Al-Ayyubi. Pengusaha berikutnya yaitu yang memperingati Maulid adalah Abu Hamu Musa dari negeri Tlemcen atau bagian barat Aljazair, seperti yang digambarkan oleh Al-Habis Abdillah At-Tunisi dalam karyanya Ruh Al-Arwah fi Maqalahu Al-Maula Abu Hamu, itu judulnya ya. Sebagai pengusaha yang disegani dan sangat dermawan, Abu Hamu mulai merintis peringatan Maulid Nabi SAW di wilayah Andalus dan sekitarnya. Acara utama berisi bacaan puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW, nasihat-nasihat untuk meninggalkan maksud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu juga kami harus turun dari udara. Mestinya masih ada beberapa perkata yang perlu saya sampaikan. Insya Allah akan jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, edisi religi, yaitu acara berikutnya, yaitu wacana ulama berharap terhadap Maulid ya. Nanti akan saya sambungkan di situ karena tadi ada beberapa perkata, karena waktu juga kami harus turun dari udara. Apabila ada salah-salah kata baik sengaja dan sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.